Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa itu biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi? Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya, melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan suatu nubuatan bahwa orang sombong akan turun kayak takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun kita berada. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini kami akan memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan layak kami sembah. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih
setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, yes, akan bersorak-sorak. Semuanya sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mengatakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya serukan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cinta Tuhan. Lebih semangat lagi, serukan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Sekarang bersuka, katakan sekarang bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cinta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami sama-sama bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Mari lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Jesus. Mari sama-sama dengan pujian ini kita katakan di hadapan Tuhan. Yes, amen.
ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembahmu, menyembah yang maha kuasa. Sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Katakan, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Sama-sama katakan, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan, kudus Tuhan. Mari lebih lagi sama-sama katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku sembah Tuhan, ku sembah, menyembahmu, ku mari lebih lagi sama-sama katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah. Mari lebih lagi umat Tuhan katakan, ku menyembah, ku menyembahmu, Jesus, ku ku
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian bagi Tuhan, pujian. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari serukan sama-sama, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang terhebat. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi hari ini dalam sukacita Tuhan karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, sekalipun keadaan berubah, situasi berubah, bahkan kita sendiri bisa berubah setia kepada Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang setia, yang Alkitab menyebutnya seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Itulah sebab kita bersyukur hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Sekalipun kita menyakiti hatinya, Dia tetap berlaku sebagai Bapa yang baik bagi kita. Itulah sebabnya segeralah menyadari betapa cintanya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan yang sangat besar kepada kita. Baliklah kepada Dia dan kita minta supaya Dia mengubah kita menjadi anak-anak yang lebih manis di hadapannya, lebih baik di hadapannya. Sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama untuk kita minta tuntunan Tuhan. Hari ini Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya ketika kami dengarkan firman ini, menguatkan kami, membangkitkan semangat iman sukacita kami, dan bahkan mengubah hidup kami menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama hari ini di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 kita lihat bersama-sama di Alkitab kita. Ayatnya berbunyi begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sebab Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, memang ini ayat ini konteksnya adalah janji tentang kedatangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tidak datang-datang, ada banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, atau mungkin bahasa yang lebih jelasnya adalah sebuah kebohongan. Tapi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang juga dalam doa-doa kita, dalam harapan-harapan kita yang
kita pingin Tuhan buat di hidup kita, itu kadang-kadang kita anggap sebagai sebuah kelalaian yang Tuhan kerjakan. Maksudnya Tuhan sedang lalai mengerjakan janjinya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam ekonomi kita, dalam pelayanan kita. Ketika kita berdoa, kita sudah berharap sungguh-sungguh, kita sudah anggap kita sudah melakukan bagian kita, melakukan ibadah setia, melayani Tuhan, rajin berdoa, baca firman dan segala macam. Kita anggap kita tidak lalai, tetapi kok Tuhan lalai dalam menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah yang saya ingin bagikan pada saudara. Saya tadi barusan baca kisahnya, sangat memberkati sekali saya. Adalah satu keluarga, namanya itu David Flut. David Flut ini adalah salah seorang misionaris yang melayani di Afrika pada tahun 1921. Jadi kisahnya adalah dia bersama istrinya adalah satu pasang suami istri yang baru menikah, dan di usia pernikahan mereka yang masih muda, mereka putuskan untuk mengabdikan hidup mereka, mempersembahkan hidup mereka, memberi hidup mereka untuk pelayanan misi. Saudara ke situ, ini hebat, keren. Akhirnya mereka berangkat dari Swedia ke suatu negara Afrika namanya Zaire, dan waktu mereka daftarkan diri di badan misi di sana, mereka kemudian mencari sebuah desa dan mereka dapatlah satu desa yang saya baca nama desanya itu adalah desa Ndolera. Nah ini di Afrika saudara, bukan di Sumba, di Kupang, di Sabu atau di desa-desa di NTT saudara. Nah jadi mereka kemudian singkat cerita pelayanan di sana, dan waktu mereka ada di situ ternyata terjadi penolakan karena menurut kepala suku di situ kalau ada orang kulit putih yang tinggal di desa itu maka dewa-dewa mereka akan marah. Jadi singkat cerita karena mereka tidak bisa diterima di desa itu, mereka buat sebuah gubuk dari lumpur di pinggir desa itu dan mereka tinggal di situ seni kesituan. Selama 1 tahun mereka ada di situ, tapi mereka jarang berhubungan dengan masyarakat desa itu, warga desa itu untuk tentu bisa mengadakan pelayanan penginjilan. Nah, Bapak seni kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam keadaan seperti itu David ini pingin untuk kembali pulang karena dia merasa bahwa tidak ada kesempatan. Tapi waktu dia mau pulang ternyata istrinya hamil. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Nah luar biasanya adalah mereka sekalipun tidak dapat berhubungan dengan masyarakat desa itu, warga desa itu, tapi mereka dapatkan sebuah kesempatan kecil dari Tuhan untuk mereka itu membimbing salah seorang anak kecil yang waktu itu mereka bimbing dia selama 1 tahun. Jadi pelayanan singkat mereka itu ada di situ, mereka tidak dapatkan jiwa, cuma 1 orang anak kecil yang mereka bimbing. Namanya itu adalah, saya baca di sini namanya adalah Ruhigita Ndonggora, desanya Ndolera, farmnya Donggora, keren saudara, kayak orang Flores saudara. Nah Bapak saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya kemudian waktu mereka sudah dibatasi untuk menjalin hubungan dengan masyarakat desa, tidak ada jiwa-jiwa yang mereka bisa menangkan, sama seperti mungkin bayangan mereka datang dari Swedia, mereka anggap mereka sudah buat pengorbanan yang begitu besar, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan perhatikan dan Tuhan pasti akan kasih jiwa-jiwa untuk mereka layani. Tapi mereka ternyata tidak dapatkan itu, sehingga kasih Tuhan. Dalam keadaan seperti itu ternyata anak mereka kena malaria dan kemudian istrinya yang dalam keadaan hamil ini pun kena malaria, dan singkat cerita sebelum melahirkan anak perempuan mereka yang kedua, istrinya meninggal. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang yang memberikan hidupnya untuk pekerjaan misi, dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah sudah yang terbaik untuk Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi. Ini kisah nyata saudara, bukan perumpamaan. Nah, istrinya kemudian meninggal sering kasih Tuhan, dan dalam kekecewaan yang besar David Flut ini kemudian membuat peti dan menguburkan istrinya di tempat itu, dan kemudian dalam kekecewaan yang besar dia membawa anak-anaknya, kemudian dia titipkan di rekan sepelayanannya dia, dan dalam kekecewaan besar dia bersama dengan anak sulungnya itu David Junior, mereka kembali ke Swedia dalam kekecewaan yang
sangat parah terhadap Tuhan. Dan akhirnya dia menjauh dari Tuhan, dia menikah lagi dan dia dikuasai oleh kekecewaan yang hebat terhadap Tuhan. Dan bahkan dia itu bukan hanya kecewa saja, tapi dia menjadi pecandu narkoba, pecandu alkohol yang sangat hebat. Dan akhirnya dia dalam masa tuanya itu menderita katarak. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, puluhan tahun kemudian anak perempuan mereka itu bersama keluarga barunya itu mereka pindah ke Amerika dan dia menikah dengan salah seorang pemimpin sekolah Alkitab. Dan suatu ketika dia dapatkan satu berita majalah itu dalam bahasa Swedia, karena dia sekalipun orang Swedia tapi dia tidak mengerti bahasa Swedia. Dan kemudian dia penasaran isi majalah itu. Dia minta tolong ada seorang yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Swedia itu, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan ternyata kisahnya adalah kisah tentang keluarganya dia ini, keluarga David Flood ini. Dulu mereka pelayanan dan kemudian selama 1 tahun di pedalaman istrinya meninggal, anaknya kena malaria dan orangnya pergi pulang. Dia titipkan anak perempuannya dan sekarang orangnya sedang hidup dalam kekecewaan di Swedia. Tetapi dari hasil pelayanan itu, satu anak kecil yang mereka bimbing itu sekarang Ruhigita Ndonggora itu adalah seorang yang dipakai Tuhan yang melayani negaranya Sere. Dan bahkan melalui orang ini, anak kecil yang dulu dibimbing oleh David Flood ini, terjadi kebangunan rohani yang hebat. Bahkan dia diundang kemana-mana menjadi seorang penginjil yang hebat. Senang kasih Tuhan. Dan kemudian salah satu ceritanya adalah tidak tahu anak kecil ini yang namanya Enggi ini ada di mana. Ternyata yang baca ini adalah Enggi. Singkat cerita adalah mereka ketemu dengan Ruhigita Ndonggora itu waktu dia dalam pelayanan di Eropa. Dan akhirnya anak perempuan ini cari papanya dia dan kemudian diceritakan tentang hasil pelayanan mereka. Salah seorang anak kecil di desa Ndonggora tadi itu yang kasih Tuhan, dan hasilnya adalah Tuhan pakai anak itu dan kemudian terjadilah yang namanya kebangunan rohani yang besar di Seire. Banyak gereja dibuka, bahkan ada rumah sakit yang didirikan, ada sekolah-sekolah Alkitab yang didirikan oleh satu orang ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, singkat cerita akhirnya David ini menyadari bahwa ternyata Tuhan yang dia anggap lalai menolong dia, ternyata Tuhan yang dia anggap tidak bekerja untuk kebaikannya dia, ternyata Tuhan yang dia anggap mengecewakan itu adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari satu orang anak kecil hasil dari pelayanan David Flood ini, mereka tidak bisa menangkan satu desa ini. Tetapi justru dari hasil penginjilan satu orang ini, jangankan satu desa, tapi satu negara, bahkan banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Bapak Ibu senang kasih Tuhan, kadang-kadang di kehidupan kita pun kita sedikit kecewa sama Tuhan. Kita berdoa untuk sakit kita kok tidak sembuh-sembuh. Kita berdoa untuk orang tua kita kok malah meninggal. Kita berdoa untuk rumah tangga kita kok tidak pulih-pulih. Kita berdoa untuk ekonomi kita kok masa tetap modalnya seperti itu. Ada banyak sekali harapan dan doa yang kita anggap kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang kurang. Kita sudah berpuasa, kita sudah setia melayani. Tapi kok kenapa Tuhan kelihatannya itu tutup mata? Bapak Ibu kasih Tuhan, dari kisah yang saya bagikan tadi bahwa kadang-kadang kita perlu buka mata kita bahwa waktu kita berdoa untuk A, tetapi kebutuhan kita itu masih banyak, bukan hanya A saja, ada B, ada C, ada D dan seterusnya. Sehingga kita sudah berdoa fokus untuk minta A. Tuhan memang belum jawab A, tapi Tuhan sudah melakukan B, sedang menggenapi C. Jadi ada banyak hal-hal lain yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita seharusnya waktu sudah berdoa untuk ekonomimu dan ternyata belum pulih-pulih, ya sedikitlah. Tetapi saudara ketika lihat kesehatanmu, saudara mestinya bersyukur bahwa sekalipun ekonomimu belum sebaik orang lain, tapi Tuhan berkati kesehatanmu. Amin saudara. Jadi dia tidak pernah lalai dalam menggenapi janjinya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu kisah satu keluarga di dalam Alkitab yang saya ingin ajak kita untuk belajar dari kisah ini. Senang kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal 1
ayatnya yang kelima dan ayat yang ke-6. Lukas pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mulai ayat yang kelima, 6 dan 7. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat sama-sama. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga seorang dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, waktu kita baca kisah tentang dua orang ini, Sakaria dan Elisabet, kita sekilas mendapatkan ada sedikit ketidakadilan dari Tuhan itu di sana. Nah, ini maksudnya kita lihat berpikir dari pikiran jeleknya kita. Nah, bahwa mereka itu adalah orang yang Alkitab mencatat situ adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi ayat yang ketujuh mengatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Nah, dari situ kalau kita belajar dari sisi kedokteran, yang pertama adalah Elisabet sudah mandul, dan yang kedua adalah mereka sudah lanjut umur, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa punya anak. Senang kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempelajari ini bahwa Tuhan itu ada sedikit ketidakadilan di sana, bahwa mereka adalah orang yang setia melayani, mereka adalah orang benar, hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan, tapi kok mereka tidak punya anak, senang kasih Tuhan. Kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ke berapa di situ, ayat yang ke-18, malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, dari sini kita dapatkan bocoran bahwa ternyata waktu Sakaria masih muda, dia berdoa untuk minta anak, saya kasih Tuhan. Jadi itu doanya dia. Jadi waktu dia berdoa minta anak, saya kasih Tuhan, ternyata sampai mereka di masa tua mereka tidak pernah dapatkan anak. Tapi keluarga ini mengajarkan kepada kita sebuah nilai penting bahwa mereka pasti belajar bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak pernah tidak punya rencana. Amin saudara. Itulah sebenarnya saudara perlu tanamkan dalam pikiran saudara bahwa yang menciptakan saudara dan saya itu adalah Tuhan. Waktu saudara buatkan yang buat kursi ini, sering kasih Tuhan, dia buat itu punya tujuan. Tujuannya itu untuk apa, sering kasih Tuhan. Nah, saya percaya bahwa yang menciptakan kita itu Tuhan, yang menciptakan rumah tangga kita itu Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu yang terjadi di hidup itu adalah Tuhan, maka dia yang punya rencana. Nah, kalau dia punya rencana, nanti kamu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, akan mengalami ini, akan mengalami ini, akan mengalami ini, dan akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itulah sebabnya saya percaya bahwa Sakaria dan Elisabet mengakui bahwa walaupun Tuhan tidak kasih anak, tapi Tuhan punya rencana besar lainnya dengan tidak mengizinkan mereka punya anak. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mereka adalah orang-orang yang pertama mengajarkan kepada kita adalah tentang kesetiaan. Nah, hari ini saya kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengalami janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, sekalipun kita dihadapkan dengan ketidakmungkinan. Jangan lupa dua hal tadi yang menggambarkan ketidakmungkinan dalam keluarga Sakaria dan Elisabet. Yang pertama adalah Elisabet mandul, yang kedua adalah mereka sudah lanjut umur mereka. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, mereka pernah berdoa dan Tuhan mendengarkan. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kehidupan dari kedua pasangan suami istri ini mengajarkan kepada kita ada satu nilai yang perlu ada dalam diri kita yang saya sebut adalah kesetiaan. Amin saudara. Kesetiaan, saudara kasih Tuhan. Yang pertama adalah kesetiaan di dalam
rumah tangga mereka. Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah saya kasih Tuhan fenomena di mana kita itu melihat perceraian itu adalah sesuatu yang sudah dianggap biasa, saya kasih Tuhan, dan orang gampang mengambil keputusan untuk melakukan itu, saya kasih Tuhan. Bahkan karena gara-gara itu ada banyak orang yang tidak mau menikah, mereka hidup suami istri tanpa status tapi bisa punya anak. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu yang suka nonton bola, ada salah satu tokoh yang paling banyak punya pengikut di dunia, itu namanya Cristiano Ronaldo. Itu sudah punya anak 5 orang, satu mamanya tidak jelas, yang lainnya itu hasil dari juga hubungan yang tidak jelas di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia gol, biasanya itu dia kasih tanda salib, saudara. Nah, hari ini dia ada di Arab Saudi. Kabarnya Arab Saudi yang begitu ketat dengan kumpul kebo dilonggarkan juga hanya untuk supaya orang ini bisa main di sana. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mengidolakan seseorang, perhatikan hidupnya. Jangan sampai hidupnya transfer kepada kita, bahaya. Jadi saya kasih Tuhan Yesus Kristus, perceraian itu dia anggap sesuatu yang gampang sekali terjadi. Nah, waktu kita lihat kehidupan kedua orang tua ini, saya sebut orang tua karena Alkitab menyebut mereka itu sudah lanjut umur, maka yang pertama yang kita petik adalah mereka bisa menuai janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di masa tua mereka karena kesetiaan mereka itu diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam rumah tangga saya percaya bahwa Zakaria dihadapkan dengan sebuah tantangan. Ya, kalau Bapak Ibu baca tentang kisah Abraham dan Sarah, mereka mengalami hal yang sama. Dan Sarah yang waktu itu sebagai istri mungkin dia merasa saya ini tidak bisa memberikan keturunan kepada suami saya. Makanya Alkitab mencatat dia kasih Hagar ini, ambil siapa tahu dari orang ini kamu dapatkan keturunan. Nah, saya percaya bahwa Elizabeth dihadapkan dengan tekanan yang sama. Dia merasa tertekan karena dia tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya dia. Suaminya pasti juga mengalami tekanan dari keluarganya dia. Kalau Bapak Ibu baca di kisah di ayat yang ke-58 di situ, waktu Yohanes lahir, baru saudara-saudaranya itu, keluarganya itu kumpul semua dan bersuka cita bersama-sama. Artinya pasti Zakaria juga punya tekanan, ceraikan saja, atau mungkin mereka akan ngomong ini perempuan kok tidak kasih keturunan. Nah, kita perlu tahu bahwa di Israel orang yang tidak punya keturunan itu aib, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa ini tekanannya mudah. Dalam rumah tangga mereka membangun rumah tangga mereka sampai masa tua mereka itu, mereka dihadapkan dengan tekanan yang tidak mudah. Haleluya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sampai masa tua mereka tetap setia bersama-sama, suami istri, saling mencintai, saling mengasihi satu sama yang lain. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada banyak orang yang menganggap bahwa perpisahan dalam rumah tangga adalah jalan terbaik. Pernah Bapak Ibu baca toh? Kalau di berita-berita artis ceraikan istrinya, kemudian mereka bilang begini, kami sudah temukan jalan terbaiknya. Jalan terbaik apanya? Nah, mereka tidak kasihan anak-anak mereka waktu mereka bercerai, anak-anak mereka bingung mau ikut siapa. Dan hari ini saya kasih Tuhan, jangan pernah mencontoh ya model-model seperti ini. Mari kita punya contohnya di firman Tuhan. Zakaria dan Elizabeth, mereka tetap setia sampai masa tua mereka, sekalipun tantangannya tidak gampang. Jadi saya kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang membuat mereka menuai janji Tuhan adalah mereka tetap setia, sekalipun mereka masa tua mereka itu, dalam menjalani rumah tangga mereka itu, mereka tidak mudah menghadapi tantangan. Tantangannya hebat mereka hadapi. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan pernah memimpikan dalam rumah tangga kita itu yang tidak ada yang namanya tantangan. Waktu Bapak Ibu sudah menikah, saudara tidak sedang menikah dengan manusia yang sempurna. Suamimu bukan orang yang sempurna, istrimu juga bukan orang yang sempurna. Kata terbaik itu bukan berarti sempurna, tapi itu ya maksudnya yang paling baik untuk saudara. Jadi terimalah dia sebagai bagian dari hidupmu,
dan kemudian hadapilah tantangan bersama-sama. Jangan saling mengorbankan, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Saya kasih Tuhan, sebab itu arahnya pasti adalah sebuah kehancuran. Hilangnya kesetiaan itu karena ketika seseorang mulai menyerang pasangannya, mulai menuduh pasangannya, mulai berhenti mendukung pasangannya, mulai berhenti untuk menerima pasangannya apa adanya, kelemahan-kelemahannya dia bukan menjadi penolong di sana, tapi kelemahan dia justru ambil itu untuk menyerang. Hari ini rumah tangga belajarlah dari Zakaria dan Elisabeth. Sampai masa putih rambutmu, katakan pada dirimu sendiri bahwa ini adalah pasangan sehidup sematiku. Sampai kapanpun juga aku tidak akan pernah meninggalkan kecuali maut. Amin saudara. Nah, ada banyak suami-suami yang salah memperlakukan istrinya. Mereka pikir istrinya itu adalah seorang pembantu dalam rumah tangga. Kalau istrinya tidak pintar masak, mereka mulai ngomel. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, biasakan sekali lagi untuk terima pasanganmu apa adanya. Amin saudara. Nah, yang pertama adalah itu saya kasih Tuhan, bahwa yang membuat Zakaria dan Elisabeth menuai janji Tuhan dalam hidup mereka adalah mereka setia. Yang membuat David Flood hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan, untungnya masih ada kesempatan dia bisa dengar kabar tentang hasil pertobatan pelayanannya dia bisa berubah, dan di masa tuanya dia pergi dalam damai ke pangkuan Bapa di surga. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika dia berhenti setia kepada Tuhan, maka dia hidup dalam penderitaan. Nah, dalam kehidupan kita jangan pernah berpikir bahwa jalan yang kita ambil ini, apalagi dalam rumah tangga, jangan pernah berpikir bahwa saya salah menikah. Tidak ada salah menikah saudara. Yang salah itu otakmu, pikiranmu. Yang perlu berubah adalah mulai dari diri kita sendiri. Amin saudara. Jadi ketika istrimu begitu, jangan berpikir istri saya harus berubah, baru saya berubah. Tidak, itu salah. Yang benar adalah Anda perlu berubah baru istrimu berubah. Anda perlu berubah baru suami berubah. Anda perlu berubah baru anak-anakmu berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau secara praktek ini hasilnya pasti keren. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya kasih Tuhan, yang terakhir adalah Zakaria dan Elisabeth mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan di dalam tanggung jawab mereka. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Zakaria ini adalah seorang imam. Dan firman Tuhan juga mencatat bahwa dia pernah berdoa, minta Tuhan untuk kasih anak. Tetapi Alkitab mencatat sampai masa tua mereka, Tuhan tidak kasih anak. Tetapi itu tidak pernah mengendorkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Mereka tidak pernah berkurang dalam ketulusan mereka melayani Tuhan. Tidak pernah berkurang kesungguhan mereka di dalam melayani Tuhan. Mereka tetap melakukannya dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya. Tidak pernah berubah kualitas pelayanan mereka kepada Tuhan. Sekalipun doa mereka belum dijawab Tuhan. Dalam kehidupan kita, beberapa waktu yang lalu Ketua BPD kami GBI Sumba bercerita di hadapan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, kami di Sumba ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tapi mereka itu pingin jadi kepala desa. Kemudian ada juga yang pingin jadi anggota dewan. Memang kalau panggilan puji Tuhan maju. Tapi kalau itu karena saudara merasa saudara kurang karena melayani Tuhan, kurang terkenal, kurang penghasilan, menjadi seorang hamba Tuhan, saudara perlu bertobat. Karena apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah putuskan tunjuk panggil saudara di sana, dia punya rencana besar di hidup saudara. Dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun yang Tuhan percayakan pada kita, salah satu tugas kita adalah melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan sungguh-sungguh, setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Itu namanya tanggung jawab. Sebab banyak orang yang tanggung jawab itu adalah sebatar absen hadir saja. Waktu mereka hadir, mereka sudah anggap sudah memenuhi tanggung jawab. Tidak saudara, ini bicara tentang pelayanan yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan niat baik di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin hari ini pelayananmu di bidang
apa kita tidak ngerti. Tapi yang pasti seluruh kehidupan kita itu kita bisa artikan sebagai sebuah pelayanan kita. Amin saudara. Kalau saudara seorang pengusaha itu adalah ladang pelayananmu, pakai ladangmu itu untuk jadi berkat, pakai ladangmu itu untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Adalah seorang pegawai negeri sipil, pakai ladangmu itu untuk memuliakan Tuhan, pakai ladangmu itu untuk jadi berkat. Adalah seorang petani, pakai ladangmu itu untuk memuliakan Tuhan, pakai ladangmu itu untuk jadi berkat. Jangan pernah berkata bahwa ini tempat yang salah untuk saya. Tuhan tidak pernah salah dan Dia tidak pernah lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Karena itu di akhir dari khotbah saya hari ini, saya perlu simpulkan bahwa saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang tepat. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah waktu saudara berdoa minta anak, tapi waktu Tuhan belum kasih anak, Dia kasih kesehatan kepada saudara. Itu artinya Dia sedang tidak lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Waktu saudara kasih Tuhan berdoa dan saudara tetap setia, tapi kelihatannya apa yang saudara ngotot doakan Tuhan belum jawab, itu jangan pernah terjemahkan Tuhan lalai dalam menggenapi janjinya. Tuhan tetap mengerjakan perkara-perkara hebat lainnya di kehidupan kita. Waktu Anda fokus pada doamu, maka kadang-kadang Anda gagal mengenali pekerjaan Tuhan di bidang kehidupanmu yang lain. Itulah sebabnya buka matamu lebar-lebar untuk lihat perbuatan Tuhan. Bukan hanya di rumah tanggamu, bukan hanya di ekonomimu, bukan hanya di pelayananmu, tapi bahkan di kesehatanmu. Bahkan ada begitu banyak perkara-perkara baik yang Tuhan kerjakan di hidupmu. Sebab dengan demikian Anda menjadi orang yang penuh sukacita, Anda menjadi orang yang penuh semangat, Anda menjadi orang yang haleluya. Perhatikan ini, kalau orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada yang pernah dicuri iblis darinya. Kesehatannya dia, sukacitanya, semangatnya dia, kebahagiaan, tidak ada yang pernah bisa curi dari hidupnya dia. Karena dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa dia punya Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan. Mari lihat hidup saudara yang kasih Tuhan. Mungkin hari ini Anda berdoa minta kesembuhan, tapi Anda belum mendapatkan itu. Lihat coba sisi hidupmu yang lain. Ada banyak perkara-perkara hebat yang sudah Tuhan buat di hidupmu, di luar dari apa yang kita pikirkan. Bahkan hari ini saya kasih Tuhan, sama seperti anak kecil tadi, hasil pelayanan dari David Flood tadi, cuma satu anak kecil. Kita berpikir Tuhan ini kurang wow, kurang spektakuler, saya mau yang besar Tuhan. Tapi Tuhan bekerja, bukan Tuhan tidak mau yang besar, tapi Tuhan lewat anak ini saya kasih Tuhan. Dia tidak mau teripaya dari David Flood bersama istrinya dan keluarganya itu sia-sia. Lewat satu orang ini Tuhan tumbuhkan. Makanya hari ini saya mau sampaikan, waktu Anda beri hidupmu pada Tuhan, wow, itu adalah benih di tangan Tuhan. Dia akan tumbuh lebatkan dan Anda, wow, waktu Anda melihat tuaiannya, Anda wow, penuh dengan sukacita kan. Anda begitu terheran-heran dengan cara Tuhan memberkati saudara. Karena itu hari ini apa yang ada di hidupmu, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadilah pemberi sama seperti Zakaria dan Elisabet. Mereka memberi waktu mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia sanggup mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Sekalipun yang dikerjakan itu mungkin bukan yang belum saudara doakan, tapi yang pasti dia pasti jawab doa saudara. Tuhan berkati saudara semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur hari ini Bapa, sampai selesai berbicara, tapi hari ini David Flood, kisah keluarga ini mengajarkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Haleluya. Zakaria dan Elisabet mengajarkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk menjadi orang yang setia dalam segala kehidupan kami. Setia dalam rumah tangga kami, setia dalam pelayanan kami, setia dalam pekerjaan kami, setia dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebab dengan demikian kami akan menjadi penuai sama seperti keluarga David Flood. Mereka menuai satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Sama seperti Zakaria dan Elisabet, di masa tua mereka, mereka menuai
seorang putra yang bukan orang sembarangan, Yohanes Pembaptis. Kami percaya orang yang setia pun akan mengalami hasil yang bukan sembarangan dari Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami setia, kami akan mendapatkan sebuah haleluya berkat yang besar yang kami akan penuh dengan sukacita. Karena jawaban Tuhan itu sungguh amat hebat bagi setiap kami. Terpujilah namamu, hari ini memberkati seluruh umatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah apapun Tuhan tolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Salam, salam, salam.